Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jejak Langit 99. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton sampai selesai, karena banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Selain itu, tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Maryam berdiri di antara reruntuhan rumah-rumah di kamp pengungsian Gaza. Matanya menerawang ke langit yang kelam. Angin malam bertiup membawa debu dan bau mesiu yang masih terasa di udara. Tubuhnya yang kurus terbungkus pakaian lusuh, sementara tangan kanannya menggenggam erat tangan kecil Ahmad, anak sulungnya yang baru berusia 5 tahun. "Umi, apakah Abi benar-benar sudah pergi?" Suara Ahmad lirih, namun mengandung duka yang mendalam. Maryam berjongkok dan mengusap kepala anaknya. "Abi sudah syahid, nak. Kita harus kuat." Ahmad mengangguk, tetapi matanya masih berkaca-kaca. Sejak Yusuf, suaminya, gugur dalam pertempuran melawan tentara Israel 3 bulan lalu, hidup Maryam berubah menjadi perjuangan yang tiada henti. Ia harus bertahan di tengah blokade yang menyesakan, tanpa kepastian makanan dan tempat tinggal. Namun, cobaan yang paling berat bukanlah itu, melainkan fitnah yang kini menghancurkan kehormatannya. Maryam menyadari perubahan sikap orang-orang di kamp terhadapnya. Jika sebelumnya mereka memandangnya dengan hormat sebagai istri seorang syuhada, kini mereka memandangnya dengan penuh curiga. Bisikan-bisikan tajam mulai terdengar di belakangnya. Bagaimana mungkin dia hamil? Suaminya sudah meninggal 3 bulan yang lalu, bisik seorang perempuan tua. Aku dengar ada mata-mata Israel yang sering mendekatinya. Jangan-jangan suara seorang lelaki memotong dengan nada penuh tuduhan. Maryam merasakan tubuhnya bergetar. Fitnah itu menyebar seperti api yang tak terkendali. Sumbernya adalah seorang pria bernama Ziyad yang dikenal memiliki hubungan dengan tentara Israel. Ia adalah pria yang licik dan keji, yang kerap berusaha menjatuhkan orang-orang yang tak tunduk kepadanya. Suatu malam, Maryam tengah mengambil air di sumur kamp ketika Ziyad mendekatinya. "Kau wanita yang cantik, Maryam," bisiknya dengan nada menggoda. "Suamimu sudah tiada, kau tak perlu lagi bertahan dalam kesendirian." Maryam menepis tangannya dengan kasar. "Menjauh dariku, Ziyad." Namun, penolakannya justru membuat Ziyad murka. Ia menyebarkan fitnah bahwa Maryam telah melakukan hubungan gelap dengannya. Tuduhan itu menggemparkan kamp pengungsian. Dalam sekejap, Maryam yang dahulu dihormati kini menjadi bahan pergunjingan dan cemoohan. Hari itu, saat Maryam berjalan di tengah kamp dengan kepala tertunduk, seorang wanita tua tiba-tiba menarik lengannya dengan kasar. "Jangan berpura-pura suci, Maryam," suaranya penuh kemarahan. "Bagaimana kau bisa mengkhianati arwah suamimu? Kau telah mencemarkan nama baik keluarganya." Maryam tersentak. Ia berusaha menarik lengannya, tetapi cengkeraman wanita itu begitu kuat. Orang-orang mulai berkumpul, tatapan mereka penuh dengan kebencian. "Aku tidak melakukan apapun," seru Maryam. Suaranya bergetar. "Bohong," seseorang berteriak. "Jika kau tak bersalah, buktikan siapa ayah dari bayi dalam kandunganmu." Maryam hanya bisa menunduk. Air matanya menetes perlahan. Malam itu, Maryam duduk di sudut tenda dengan Ahmad yang tertidur di pangkuannya. Matanya sembab setelah seharian menahan air mata. Ia merasa seperti terkurung dalam lingkaran ketidakadilan yang tak berujung. Esok harinya, para tetua kamp mengadakan musyawarah untuk menentukan nasibnya. Maryam dipanggil ke balai pertemuan sederhana yang hanya beratapkan terpal. Puluhan pasang mata menatapnya dengan curiga dan hinaan. Seorang lelaki tua dengan sorban putih yang dikenal sebagai pemuka kamp berdiri dan menatap Maryam dengan tajam. "Kami telah mendengar banyak tuduhan terhadapmu, Maryam. Kau hamil, tetapi suamimu sudah tiada. Kau harus menjelaskan hal ini kepada kami." Maryam menelan ludah. Tangannya bergetar di bawah jilbabnya. "Aku bersumpah demi Allah, aku tidak berbuat zina.
Suaranya lemah, tetapi penuh keteguhan. "Lalu bagaimana kau bisa hamil?" tanya seorang wanita dengan nada menyindir. Maryam terdiam. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ini adalah takdir Allah? Tidak akan ada yang mempercayainya. "Kau harus dihukum," suara seorang pria memecah keheningan. Hukuman bagi pezina sudah jelas dalam hukum Islam. Tapi tidak ada bukti. Suara seorang pemuda membela Maryam, tetapi hanya sedikit orang yang mendukungnya. Maryam melihat ke arah Ahmad yang berdiri di sudut ruangan dengan wajah pucat. Ia berlari ke arah ibunya dan merangkulnya erat. "Jangan sakiti Umi." Tangisnya pecah. Beberapa orang mulai terdiam, tetapi sebagian tetap bersikeras bahwa Maryam bersalah. "Jika kau ingin membuktikan bahwa kau tidak bersalah, tinggalkan kamp ini," seru seorang pria. Maryam menggigit bibirnya. Meninggalkan kamp berarti kehilangan perlindungan, kehilangan segalanya. Tetapi jika ia tetap tinggal, ia akan terus dihina dan mungkin bahkan dihukum tanpa keadilan. Dengan air mata yang terus mengalir, Maryam memutuskan untuk pergi. Ia menggenggam tangan Ahmad erat-erat dan melangkah keluar dari kamp tanpa menoleh ke belakang. Di luar sana, kegelapan menyambutnya. Maryam berjalan tanpa tujuan. Tubuhnya lelah, tetapi hatinya masih menggenggam harapan kepada Allah. Di sebuah tempat terpencil di luar kamp, di antara reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan udara, Maryam duduk di atas tanah yang dingin. Ia merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. "Allahu Akbar," bisiknya lemah. Ia menyadari bahwa waktunya telah tiba. Dengan segala kepasrahan, ia berjuang sendirian melahirkan bayinya di tengah keheningan malam. Tangisan bayi yang baru lahir menggema di udara. Maryam menatap wajah mungil anaknya. Air matanya bercampur dengan keringat dan rasa sakit yang baru saja ia lalui. "Isa," bisiknya, "kau adalah anugerah dari Allah. Kau adalah bukti kesucianku." Namun Maryam tahu ini baru awal dari perjuangannya. Ia harus kembali ke kamp, menghadapi orang-orang yang menuduhnya. Karena hanya dengan begitu, kebenaran bisa ditegakkan. Maryam menggigil di tengah dinginnya malam, tubuhnya masih lemah setelah melahirkan. Bayi kecilnya Isa tertidur pulas dalam dekapan, sesekali mengeluarkan suara lirih. Dalam kepasrahan, ia menatap langit yang dipenuhi bintang, mencari tanda kebesaran Allah yang selama ini menjadi satu-satunya harapannya. Namun langkahnya tetap berat. Ia tahu harus kembali ke kamp untuk membersihkan namanya, tapi ketakutan masih mencengkeram hatinya. Bagaimana mungkin orang-orang yang telah menjatuhkan hukuman tanpa bukti akan mau mendengarkan penjelasannya? Subuh menjelang. Maryam meneguhkan hatinya, menggendong Isa dengan kain lusuh yang ia kenakan, lalu melangkah kembali ke kamp. Sesekali kakinya gemetar, namun ia terus berjalan. Setibanya di gerbang kamp, semua mata langsung tertuju padanya. Wajah-wajah itu masih dipenuhi kebencian. Perempuan-perempuan berbisik satu sama lain, sementara para lelaki menatapnya penuh tuduhan. "Dia kembali," bisik seseorang. "Masih berani datang setelah menodai kehormatan suaminya?" Sahut yang lain. Maryam menguatkan dirinya. Dengan langkah tertatih, ia mendekati para tetua kamp yang sudah berkumpul di halaman luas di tengah permukiman. Ziyad berdiri di antara mereka. Senyumnya sinis, seolah menikmati penderitaan Maryam. Seorang lelaki tua dengan sorban putih, pemuka kamp yang kemarin menghakiminya, berbicara lebih dulu. "Maryam, kau kembali membawa bayi itu. Apakah kau masih ingin menyangkal perbuatanmu?" Maryam menatap wajah mereka satu persatu. Dengan suara bergetar namun tegas, ia berkata, "Aku tidak berdosa. Aku tidak melakukan apa yang kalian tuduhkan." Orang-orang mencemooh, beberapa bahkan meludahkan hinaan ke arahnya. Ziyad mendekat, melipat tangan di dada. "Kau pikir kami ini bodoh? Kau telah berzina, Maryam.
Tidak ada seorang pun yang percaya pada omonganmu, katanya dengan nada penuh kemenangan. Maryam mengeratkan genggamannya pada Isa yang masih tertidur. Allah Maha mengetahui kebenaran. Jika kalian tidak mempercayai aku, maka biarlah bayi ini yang bersaksi. Orang-orang tertawa sinis. Bayi berbicara. Maryam sudah gila. Tiba-tiba suasana berubah. Bayi yang berada dalam dekapannya bergerak. Matanya yang kecil terbuka perlahan. Dalam sekejap keheningan menyelimuti Kam. Bayi itu yang baru beberapa jam lahir ke dunia menggerakkan bibirnya. Dusta telah menyelimuti hati kalian. Suara kecil namun jelas terdengar. Seisi Kam terdiam. Mata mereka membelalak ketakutan. Beberapa perempuan langsung menutup mulut, seakan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Aku adalah hamba Allah. Aku lahir tanpa dosa. Ibuku adalah wanita suci yang telah kalian fitnah. Suara Isa terdengar lagi, kali ini lebih tegas. Lutut Maryam melemas, air matanya mengalir deras. Ia memeluk bayinya erat, sementara orang-orang di sekelilingnya jatuh berlutut dalam keterkejutan. Ziyad mundur selangkah, wajahnya pucat. Ini sihir, serunya panik. Seorang lelaki tua menggelengkan kepala. Ini bukan sihir, ini mukjizat. Allah telah menunjukkan kebenarannya. Keheningan yang semula menyelimuti Kam berubah menjadi gemuruh kebingungan. Orang-orang mulai berbisik, saling bertukar pandang, sementara beberapa dari mereka menatap Maryam dengan tatapan berbeda, tatapan penuh ketakutan dan rasa bersalah. Seorang perempuan tua yang tadi paling lantang menuduh Maryam, kini bersimpuh di tanah, wajahnya penuh air mata. Ampuni aku, Maryam. Aku telah menuduhmu tanpa alasan. Maryam tidak berkata apa-apa, hanya air matanya yang terus mengalir. Perasaan lega bercampur dengan luka yang masih menganga di hatinya. Namun satu orang yang masih belum bisa menerima kebenaran itu adalah Ziyad. Dengan mata yang penuh kebencian, ia berteriak, "Jangan percaya ini. Ini hanya kebetulan. Bayi itu tidak mungkin berbicara." Tetua Kam menatapnya tajam. Lalu bagaimana kau menjelaskan apa yang baru saja terjadi? Ziyad tersentak. Keringat mengalir dari dahinya. Ia mundur beberapa langkah. Matanya bergerak gelisah mencari celah untuk melarikan diri. Seorang pemuda yang sejak awal membela Maryam melangkah maju. Dulu aku sempat mendengar bahwa Ziyad bekerja untuk Israel. Aku yakin fitnah ini berasal darinya. Suasana semakin tegang. Orang-orang mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Kau yang menyebarkan fitnah ini. Bentak seorang lelaki dengan nada marah. Wajah Ziyad semakin pucat. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berlari, mencoba meloloskan diri. Namun para lelaki Kam langsung mengejarnya. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka berhasil menangkapnya dan menyeretnya kembali ke hadapan para tetua. Ampuni aku hanya... Ziyad merintih ketakutan. Tetua Kam menatapnya dengan dingin. Tidak ada ampun bagi pengkhianat dan pemfitnah. Kau telah menghancurkan kehidupan seorang wanita suci dan membuat kami hampir melakukan dosa besar. Para lelaki yang menangkapnya segera membawa Ziyad pergi. Maryam tidak ingin melihat apa yang akan terjadi padanya. Ia hanya ingin menghilangkan rasa sakit yang telah menumpuk di dadanya. Seorang wanita mendekatinya, meletakkan tangannya di bahu Maryam. Maafkan kami, Maryam. Kami telah menghakimimu tanpa berpikir. Maryam menatapnya, lalu mengalihkan pandangannya ke seluruh orang-orang di kamp yang kini menundukkan kepala. Dalam hati, ia ingin berteriak, ingin marah. Namun ia tahu, kebencian tidak akan menyelesaikan apapun. Aku hanya ingin hidup dengan tenang bersama anak-anakku, katanya pelan. Ahmad yang sejak tadi diam, mendekat dan menggenggam tangan ibunya. Umi, kita bisa pulang sekarang? Maryam menatap anaknya dengan penuh kasih. Ya, Nak, kita pulang. Hari itu, Maryam mendapatkan kembali kehormatannya.
Namun luka yang telah ditinggalkan fitnah itu akan tetap ada, meskipun ia memilih untuk memaafkan. Saat senja mulai turun, Maryam duduk di depan tendanya, memandangi langit yang mulai berwarna jingga. Ia menggendong Isa, membisikkan doa syukur dalam hati. Ya Allah, terima kasih karena telah menunjukkan kebenaran. Di dadanya, Isa bergerak pelan, lalu tersenyum. Maryam tahu, anak ini bukan hanya anugerah baginya, tetapi juga bukti kebesaran Allah yang tidak akan pernah bisa disangkal. Terima kasih telah menonton video ini, sahabat-sahabat yang luar biasa. Semoga kisah ini memberi manfaat, inspirasi, dan ketenangan. Mari terus berbagi kebaikan, menyebarkan kasih sayang, dan menjaga kedamaian sesuai ajaran Islam. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Semoga Allah memberikan petunjuk dan keberkahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.